ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali berkumpul di majlis yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah. Beliau Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Beliau berkata, wa min adabil muzakki, termasuk adab tata krama muzakki, orang yang mengeluarkan zakat, allati tata'akkadu alaih, yang adab ini termasuk adab yang penting, ditekankan bagi dia, an yakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakah. Yang pertama, ketika mengeluarkan zakat, mengeluarkannya itu dengan hati yang senang, gembira. Farihan masrura, berbunga hatinya ketika mengeluarkan zakat, bahagia. Mustabsyiran, seperti orang yang mendapatkan kabar baik. Mumtinan lil mustahik biqabuli zakatihi minhu, dan dia berharap zakat yang dia keluarkan itu diterima dengan baik oleh mustahik, orang yang berhak menerima. Jadi yang berharap itu yang mengeluarkan, bukan yang menerima, bukan. Yang mengeluarkan itu berharap diterima dengan baik. Kalau sekarang kan kebalik ya. Sing nerimo itu berharap mendapatkan zakat. Sing wajib zakat ndak ngetokno zakat. Ini zaman kita ini. Kalau yang diatur oleh agama, mustahik memang berhak menerima setiap tahunnya. Dan yang mengeluarkan zakat, yang membayarkan zakat, dia berharap diterima dengan baik. Takut tidak ada yang menerima zakatnya dia. Saya kan tidak, ya. Takut mengeluarkan zakat. Ghaira manin alaihi biha, setelah mengeluarkan zakat, orang tersebut tidak mengundat-undat. Ya. Itu ambilkan barang ana misalnya. Nanti kan waktu itu menerima zakatnya ana misalnya. Ya, atau diumumkan depannya orang, ini dulu waktu Idul Fitri tidak punya uang buat beli pakaian keluarganya dia. Untung waktu itu anak mengeluarkan zakat, hanya istrinya dia beli baju. Itu berkat anak semua itu. Ini namanya mengundat-undat. Padahal itu kewajiban. Fa innal manna bis sadaqah, karena mengungkit pemberian, muhbitun li thawabiha, bisa menghapus nilai pahala pemberian tersebut. Ngekei tapi diumumno, ya, atau diundat-undat, maka pahalanya tidak ada. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengundat-undat, atau dengan cara mengganggu orang yang pernah kamu beri. Mentang-mentang nerimo duit terus ben ketemu dikeplak dah sih, pak. Iki kacau misalnya. Kenapa? Setiap bulan nerima uang dari dia misalnya. Atau setiap zakat orang itu yang menerima, terus mau seenaknya sendiri misalnya, ya, diganggu dan seterusnya. Ini tidak boleh, karena bisa membatalkan pahala sedekah. Wala yanbaghi lil muzakki, dan tidak seharusnya bagi orang yang mengeluarkan zakat an yakuna karihan li ikhrajiz zakah. Dia tidak senang, tidak suka, walaupun dia mengeluarkan zakat. Ketika mengeluarkan zakat itu berat hatinya, atau kadang-kadang sampai keluar
di lisannya dia. Duitku sakmene. Iku aku ngelompokno 10.000 sampai berhasil sekian. Sekarang wajib zakat. Zakatnya tidak main-main. Ya, 8 juta, 10 juta. Dibikin dolek duit gampang lah. Moro-moro dikekno duit ya. Dari rekening diambil dibagi-bagikan ke orang miskin. Ngeluh deh, mari zakat gerges. Atau masuk IGD diinfus misalnya. Kenapa? Karena hatinya menolak. Padahal itu kewajib. Sekarang anak mau tanya, yang ngasih inti rezeki siapa? Nah, yang menciptakan kita siapa? Allah. Kita hidup dengan aturan Allah. Kalau tidak mau dengan aturan Allah, cari Tuhan yang lain, hidup di bumi lain. Mbudindi. Wa illam lepo kuburan. Dari rezekinya dari Allah, ente diciptakan Allah yang ciptakan. Semuanya ngikut aturan Allah pencipta. Lah kok habis dikasih nikmat sama Allah, diberi keharusan untuk mengeluarkan sedikit daripada hartanya, kok berat ya? Ini tidak seharusnya seperti itu. Ya, wal yahzar, maka berhati-hatilah min dzalik, daripada sifat tidak seneng ini mengeluarkan zakat. Walaupun dia bayar zakat, yang penting kan saya ngeluarkan. Iya, tapi kon ngomel, grundel misalnya. Mari ngetokno ngomel-ngomel misalnya, ya. Terus mari ngono bojone ndak dibelanjani. Balas dendam misalnya. Fa innahu min sifatil munafikin. Hati-hati, karena ini termasuk sifatnya orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala ya'tunas salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Ada manusia, mereka mendatangi sholat mereka, tapi sholatnya itu berdirinya, wudhunya itu dengan malas. Isya mane, karepe misalnya, subuh mane, sholat dia tapi malas. Sifat malas dalam hati itu ada, menjalankan sholat dengan berat. Wala yunfikun, dan mereka tidak menginfakkan harta illa wahum karihun, kecuali dengan hati yang sangat berat, yang tidak senang dengan aturan itu. Ini Allah mensifatkan dalam surat At-Taubah, ini sifatnya orang-orang munafik. Kalau kita menjalankan sholat dengan sifat tersebut atau mengeluarkan zakat dengan hati yang berat, ya ditakutkan kita termasuk yang difirmankan dalam Al-Quran oleh Allah. Kita termasuk orang-orang atau manusia yang dalam hatinya ada kemunafikan. Waliyadu billah min dzalik. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Apa yang dimaksud infak di sini? Apakah sunnah infak itu? Bukan. Infak di sini hahuna ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat yang dimaksud. Maka beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika menyampaikan ayat ini, wala ya'tunas shalah illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun, beliau mengatakan, mengomentari, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa orang munafik itu sholat, orang munafik itu bayar zakat, tapi bedanya sholatnya itu malas-malesan, bayar zakatnya dengan berat hati, tidak senang hatinya. Maka barang siapa dari orang-orang yang beriman tasyabbaha biqaumin, dia menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kelompok tersebut. Kalau kita seperti itu sifatnya, menyerupai orang munafik, maka kita terhitung dalam golongan orang munafik. Waliyadu billah min dzalik. Ini yang pertama, berkaitan dengan mengeluarkan zakat itu dengan hati yang senang, dengan hati yang ridho, bergembira, ya, berharap diterima dengan baik dan tidak mengundat-undat, mengungkit-ungkit pemberian. Paham ya? Ini yang pertama. Yang terakhir yaitu mengeluarkan zakat dengan harta yang terbaik. Karena harta itu ada 3. Al-ajwad yang paling baik, ya. Ada yang ausat, tengah-tengah. Ada yang radi, ya, yang paling rendah, yang jelek. Contoh misalnya,
Ada orang punya kebun kurma. Setelah dia panen, ternyata ditimbang wajib zakat ya. Ada kewajiban zakat. Maka dikeluarkan sebagian untuk zakat. Padahal kurma yang ada di kebun itu adalah kurma tipe B misalnya. Dia tidak mau mengeluarkan yang B tapi yang lebih bagus. Ini pahalanya lebih. Oh enggak, kasihan orang-orang miskin kalau tak kasih yang biasa ini. Tak belikan kurma yang bagus-bagus tapi timbangannya sama, tak kasihkan sama mereka dengan niat zakat. Ini bagus. Wajib enggak wajib. Ini namanya ihsan. Ya, ihsan di dalam zakat. Memperlakukan dengan cara terbaik ketika mengeluarkan zakat. Yang wajib apa? Yang wajib yang tengah-tengah. Artinya layak, umum dikonsumsi. Ya, kismis juga seperti itu misalnya. Atau dia ini punya emas, punya perak, punya uang, ketika mengeluarkan dengan harta yang terbaik, begitu ya. Nah, atau dia punya hewan, sapi kah atau kambing. Ya, ketika dia sudah 1 tahun memiliki hewan tersebut dan mencapai nisab hitungannya, jumlahnya, dia pilihkan sapi yang paling gemuk, yang paling sehat, yang dagingnya banyak, dikeluarkan untuk zakat. Ini paling afdol. Kalau enggak ya yang umum normal. Ya enggak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, yang tengah-tengah. Ini kewajiban. Tapi yang enggak boleh itu didolekno sing paling welek. Iki kurma iki tak kekno wong miskin. Ya, keenakan. Tak tukokno sing kurma sing dipangan unta ae. Ya, panganan hewan. Dikasihkan, bagikan ke orang-orang. Ini tidak boleh. Atau dijadikan kambing sapi yang kurus-kurus terus kabeh mati, ya dizakatno. Ini tidak boleh. Jadi yang wajib yaitu mengeluarkan al-ikhraj minal wasat, yang tengah-tengah. Wa amma ikhrajur radi, adapun mengeluarkan yang jenis yang paling rendah, fa ghairu jaiz, ini tidak boleh. Illa an yakunal mal kullu kadzalik, kecuali kalau kambing yang antum miliki semuanya model kayak ngono guru-guru memang. Ya mau tidak mau, ya dikeluarkan sebagian untuk zakat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu bertujuan nyari yang khabith, yang rendah. Dari yang rendah itu kamu infakkan ke orang miskin dan orang fuqara. Jangan. Yang wajib tengah-tengah. Kalau bisa ya bagus. Ya, insyaallah pahalanya semakin besar. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Mudah-mudahan di samping zakat kita dijadikan orang-orang yang dermawan, yang bersedekah, baik itu sedekah sunnah dan yang lainnya, dengan hati yang baik, hati yang gembira, dan dijauhkan daripada sifat alman wal adza, yang mengungkit pemberian atau mengganggu orang yang pernah kita beri. Ya, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.